Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Amel. Alasannya apa ya? Ada acara keluarga. Acara keluarga? Iya. Enggak WA ya? Suruh WA ya nanti, kalau enggak nanti siapa? Iya, Bu. Cuma Mbak Amel aja ini? Iya, Ya, Bu. Bu. Nah, persiapkan dulu ya alat tulisnya. Ya, siap, Bu. Untuk mencatat, kalau kalian lupa materinya bisa dicatat kalian masing-masing ya. Iya, Bu. Bu, boleh izin minum? Boleh, Oh ya, tapi jangan makan ya. ya. Sudah siap belum nih? Siap, Bu. Siap. Es bikin dulu, Bu. Gak ada dulu sekarang ya. Sebelum kita memulai hari ini tuh, Ibu mau nanya nih. Kalian pernah ke kantin nggak? Belum. Pernah? Pernah. Kalau kalian ke kantin tuh biasanya beli apa? Coba Mbak Aski, biasanya beli apa? Saya biasanya membeli soto sama gorengan. Waduh, sangat anu ya Ibu, bikin lapar ini. Oh, udah ada yang mulai puasa sekarang. Kan tadi Mbak Aski katanya di kantin tuh beli soto dan gorengan. Seandainya nih kita belum tahu harga gorengannya, kita itu bisa memisalkan gorengannya itu X dan sotonya itu Y. Jadi kita bisa mengetahui total harga dari makanan itu. Nah, ini tuh merupakan contoh penggunaan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi ini itu sangat penting karena berfungsi dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti tadi untuk menukar harga soto dan gorengan. Dan itu juga menjumlahkan barang. Nah, kan pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar mengenai bilangan berpangkat. Nah, ada yang masih ingat nggak nih contoh dari bilangan berpangkat? Mbak Aura? Contoh bilangan berpangkat. Iya. Contohnya aja, kan? Iya, contohnya aja. Contohnya 2 pangkat 2. Waduh, hebat. Sebenarnya masih ingat ya Mbak Aura? Nah, bilangan berpangkat ini juga akan kita temukan pada materi pembelajaran hari ini. Nah, dari tadi itu kita ngapain sih kok tanya-tanya gitu? Kita hari ini akan belajar mengenai bentuk aljabar. Tujuan dari kita belajar ini yaitu peserta diharapkan mampu mengidentifikasi situasi sehari-hari yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk aljabar. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar seperti variabel, konstanta, koefisien, dan suku. Yang ketiga ada melakukan operasi bentuk aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang keempat adalah menyelesaikan soal cerita konseptual yang melibatkan operasi bentuk aljabar. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu bentuk aljabar itu apa? Belum. Nah, belum tahu? Kalian udah cari-cari sebelumnya gitu. Belum. Lupa, Bu. Lupa. Nah, misalkan nih, di sini Ibu memiliki 4 nanas. Kita hitung nanas plus nanas plus nanas plus nanas. Kita akan hilangkan anasnya. Bisa apa? Nah, tuh. Kalau kita
kita ditulis gini lagi jadi apa? N plus N. Nah, benar. Kalau kita jumlahkan dalam bentuk aljabar menjadi apa? Nah, bagus ya. Selanjutnya nih, contoh yang selanjutnya. Ibu memiliki 2 nanas dan 1 stroberi. Jadi gimana? N plus S. Kita jumlahkan dalam bentuk aljabar menjadi 2N plus S. terus. Selanjutnya kita ke unsur-unsur aljabar. Di sini ada ibu memiliki 3x plus 6. 3 ini adalah koefisien dari x dan x ini adalah variabelnya, sedangkan 6-nya itu adalah konstanta. Kenapa bisa begitu? Nggak tahu ya, nanti kan ibu jelaskan ya. Selanjutnya nih, ibu ada contoh lagi. Mana variabelnya? X. Koefisien dari x apa? Betul. Dan 3 ini apa? Konstanta. Nah, dari bentuk ini dapat kita simpulkan ada bentuk aljabar itu adalah bentuk matematika yang melibatkan simbol atau huruf yang mewakili bilangan yang belum kita ketahui. Contohnya nih ya, ibu memiliki contoh yang konkret. Nah, di sini kan ibu memiliki toples yang berisi permen. Ada yang tahu jumlahnya itu berapa? Tidak. Nah, tidak tahu. Sudah tidak tahu ada berapa. Ibu mau tanya nih, kan kalian bisa beli permen di warung 1.000 itu dapat berapa? 4 ya. Kalau ini dapat dihitung ya, ada 4. Ini sama ini tuh ada perbedaannya atau enggak? Ada. Iya kan, jelas ada. Kalau yang ini kan kita tidak diketahui berapa jumlahnya, sedangkan ini kan kita tahu ada 4, bisa dihitung itu. Nah, dari bentuk ini kita dapat menuliskan dalam bentuk aljabar. Ada yang tahu apa? Misalkan ya ini toples berisi permen ini kita misalkan huruf P. Jadi bentuk aljabarnya itu apa? Ada yang bisa tahu nanti? Ibu kasih permen dong. Yang bisa jawab ya. Ini ibu toplesnya itu misalkan dalam bentuk apa? Dalam huruf P. Dan ini tidak dong. Gimana Bu? Pusing Bu. Aduh, ulang. Lupa Bu. Cara menuliskan bentuk aljabar ini gimana? Ini kan toplesnya ibu misalkan dalam huruf P. Dan ini konstantanya. Kemudian tambah P. P plus cinta kamu mbak. Dapat kan Bu? Iya dapat. Kamu nggak? Aku dapat 4P. Coba dulu ya. Oh iya, terima kasih. Saya tadi badan Pak. Dari sini jadi P plus 4. Maaf ya, ini kok nggak Mas Rida suruh ngisi. sama sih mbak Mas? Kelihatan? P Iya, Bu. 4. P-nya ini sebagai apa? Variabel. Nah, betul itu sebagai variabel. Variabel adalah huruf yang untuk mewakilkan sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, ini kan P. Belum ketahui kan jumlahnya ada berapa? Ya. Ini tuh jadinya P. Terus koefisiennya apa? 1. Ya betul. Bisa ditulis atau enggak? Enggak usah ditulis tuh enggak apa-apa ya. Ya. Selanjutnya ini tempatnya sebagai Konstanta. betul, konstanta. Konstanta itu adalah
suatu apa atau bilangan yang tidak disertai oleh variabel, dia itu berdiri sendiri. Nah, kalau di sini kan ada tadi seumpama ini 1 ya. Koefisien ini adalah bilangan yang menyertai variabel. Nah, biasanya itu koefisien itu ada di depan variabel, sedangkan variabel itu ada di belakang koefisien. Nah, untuk variabel ini biasanya itu ditulis menggunakan huruf abjad yang kecil. Bisa A, bisa B, bisa C gitu, terserah. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Nah, selain ada variabel, koefisien, konstanta, kita juga akan belajar mengenai suku. Oh, gak muncul ya? Nah, apa sih itu suku? Suku adalah variabel beserta koefisien pada aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ini Ibu kasih contoh ya. Ini ada berapa suku? Bisa jawab? 3. Betul, ini ada 3 karena sudah dipisahkan oleh operasi, itu penjumlahan. Nah, suku itu terbagi menjadi 2, ada suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis itu suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Kalau ini merupakan suku apa? Iya, betul. Ini merupakan suku yang tidak sejenis karena variabelnya itu beda. Nah, untuk pemahaman, apakah kalian sudah paham atau belum? Jawab ini, nanti Ibu kasih permen. Coba catatan ya. Yang mana yang benar? Ini tuh donatnya itu di sini nggak tahu ya ada berapa di sini. Bu. Ya, Mbak. 3x plus y plus 5. Oh, ini ya. Maaf, ini belum diganti. Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Ira. Mbak Ira hadiahnya. Kalian sudah paham ya? Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita akan belajar mengenai operasi-operasi dalam bentuk aljabar, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kita lihat nih penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahannya ini koefisiennya yang ditambahkan, variabelnya tetap sama. Jadi yang ini koefisiennya berapa? 1. Ini 2 tambah 2 3. Yang ini kan tetap, jadi A plus 2A sama dengan 3. Tuh. Selanjutnya untuk yang perkalian, ini tuh rumusnya A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkatnya itu ditambahkan ya. Contohnya ini, koefisiennya berapa? 3. Yang ini 1. 3 kali 1 3. Selanjutnya kalau perkalian itu variabelnya itu pangkatnya ditambahkan. A-nya ini pangkat berapa? 1. Yang ini juga 1. 1 tambah 1 2. jadinya 3A pangkat 2. bagus, pintar. Selanjutnya kita ke pembagian. Kalau tadi perkalian itu pangkatnya itu ditambahkan, kalau pembagian pangkatnya itu dikurangi. Contohnya ini 6A pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2A sama dengan 6 bagi 2 itu 3. A pangkat 3 dibagi A pangkat 1 itu sama dengan 3 kurangi 1. Jadi hasilnya itu 3A pangkat 2. Paham? Paham. Ada yang tanyakan enggak? Belum. Oke, kalau belum kita ke sesi berikutnya. Kita akan berkelompok. Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kok panjang sekali ya, Mbak. Pindah sana, kamu Mbak Devina. Ya, bisa. Kelompok 3.
Ini kerjakan ya, Ibu beri waktu 15 menit. Bisa kalian mulai kerjakan? Terima kasih Bu. Ya. Gimana? Ini nggak mau kerja, Bu. Oh, ini Wah, Bu yang ini nggak nggak kerja. dapat nilai loh. Permen aja Bu. Nggak usah kasih permen Bu. Iya. Maaf, Tipe ya. Ini Rina dan Rio ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, siapa yang ingin maju mempresentasikan kelompok berapa? Saya buat kelompok 3. Oke, silakan. Sudah, Mbak? Bisa dijelaskan? Oh ya, nah jadi bentuk aljabar dari total harga Rina itu ini 3x plus 2y. Kemudian total harga Rio itu 6x plus 4y. Jadi 6x plus 4y itu sama dengan 2 3x plus 2y. Jadi total harga Rio itu selalu 2 kali harga Rina. Ada yang berbeda nggak jawabannya? Sama. Benar ya itu. Jadi ini tuh total harga Rio itu mesti 2 kali lipat dari harga Rina. Baik, untuk sebelum pembelajaran berakhir, kita refleksikan terlebih dahulu. Apa sih yang kalian pahami mengenai bentuk aljabar? Ya, Mbak Ira? Di aljabar ada koefisien, variabel, sama konstan. Bagus, sobat, ingat. Sekarang Mbak Asna? Ya, jadi bentuk aljabar itu menggunakan huruf untuk mewakili suatu nilai. Ya, betul. Ibu tegaskan kembali ya, bentuk aljabar itu adalah bentuk matematika yang ada angka dan huruf. Huruf itu disebut variabel, dan variabel itu di depannya itu ada koefisien. Atau koefisien itu yang menyertai
variabel. Ibu ada oleh-oleh nih. Buka buku paket kalian halaman 6. Kerjakan nomor 1 sampai 5 ya. Iya, banyak banget. Coba 3 aja, Bu. Enggak dong, kan di rumah. Datanya itu kumpulkan minggu depan pada pertemuan berikutnya. Ya, Bu. Ingat kumpulkan ya, jangan menunda-nunda. Nanti nilainya ibu kurangi poinnya loh. Nah, untuk pembelajaran berikutnya itu kita akan belajar mengenai persamaan nilai satu variabel. Nah, anak-anak itu bisa belajar dulu di rumah, nanti di kelas langsung mengikuti. Ya. Ya, Ya, Bu. Hari ini kan puasa ya? Ada yang besok ya? Ya. Tapi masih tetap semangat belajar kan? Masih. Masih dong. Jangan menyerah ya, terus semangat belajar. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan itu akan menjadi langkah besar pada masa depan kalian. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah. Selamat menunaikan ibadah puasa ya yang belum menjalankan hari puasa. Ya udah, diselamatkan. Kan ada yang belum ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.